Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 733. Makan. Jiang Huishu mendengus dingin. Dia meraih kipas lipatnya dan meletakkannya di belakang punggung. Dengan nada menghina, dia berkata, "Roh jahat apa? Dia benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Apa dia pikir dirinya tak terkalahkan hanya karena menundukkan beberapa ampas?" Sebuah kekuatan tajam keluar dari kipas lipat itu dan menyapu seluruh area. Duar, duar. Beberapa seniman bela diri yang tersisa ikut meledak satu persatu hingga tidak meninggalkan jejak. Hanya penegak hukum alam suci dan ketua sekte tertinggi, Niu Jing, yang masih hidup. Keduanya adalah Martial Sovereign Bintang 1, dan setelah bergabung dengan iblis kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka masih mampu menahan Jiang Huishu beberapa kali, tetapi jelas mereka tidak bisa bertahan lama. Keduanya memuntahkan darah, namun tetap menyerang maju tanpa takut mati. "Cukup." Dijia berteriak pelan. Sorot matanya berubah dingin. Dia meraih penegak hukum alam suci dan bahu Niu Jing, lalu menarik mereka mundur. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Kepalanya berubah menjadi kepala iblis hitam besar. Dalam sekejap, dia menggigit mereka berdua dan menelannya sebelum mereka sempat berteriak. "Kamu benar-benar memakan orang." Jiang Huishu gemetar saking terkejutnya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah ekspresi wajah mereka saat ditelan. Baik penegak hukum maupun Niu Jing sama sekali tidak meronta. Bahkan saat ditelan, dia melihat jelas Niu Jing tersenyum aneh, seolah itu suatu kehormatan besar. Cemuan itu membuat tubuh Jiang Huishu kaku. Pemandangan itu terlalu menakutkan dan terlalu aneh. Setelah Dijia menelan mereka berdua dan kembali ke wujud tampannya, dia menjilat bibir sambil tersenyum jahat. Selain bisa melakukan beberapa pekerjaan sederhana, budak iblis memang digunakan untuk dimakan. "Kamu!" Jiang Huishu merasakan hawa dingin menyelimuti hatinya. Pria itu memakan orang dengan santainya, seolah hanya memakan roti kukus. Seluruh tubuhnya merinding dan bergetar. Dijia menepuk perutnya sambil tertawa. "Aku sudah mencernanya. Energi yang kembali lumayan banyak, tapi tetap saja terlalu sedikit." Dia terlihat tidak puas. Matanya kini menatap Jiang Huishu dengan tatapan serakah. "Iblis jahat, pergi." Jiang Huishu langsung ketakutan. Keanehan dan kekuatan Dijia membuatnya benar-benar ngeri. Kipas wuji di tangannya menimbulkan angin kencang. Seluruh ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh ke tengah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan satu kibasan kipas. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, menghadapi pria ini membuatnya gemetaran. Dia sama sekali tidak ingin bertarung. Dijia tersapu angin itu, tubuhnya sempat goyah sebelum akhirnya stabil. Wajahnya menggelap, masih terlalu lemah. Bahkan serangan Martial Sovereign Bintang 4 saja tidak bisa kutahan. Budak iblis ini harus kupulihkan dulu. Aku akan memakannya setelah menemukan tubuh ketigaku dan meningkatkan kekuatanku. Dia menatap arah larinya Jiang Huishu dan bergumam, "Aku tidak bisa menyebarkan perasaan surgawi di tempat ini, tapi aku bisa merasakan samar-samar sesuatu di arah itu. Orang ini berasal dari kota Bulan Merah. Mungkin dia benar-benar tahu di mana sumber chi iblis itu. Untungnya aku meninggalkan tanda padanya. Lebih baik kuikuti." Dia segera berubah menjadi sinar cahaya iblis dan mengejarnya. Jiang Huishu akhirnya berhenti setelah berlari cukup jauh. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan dan pikirannya kacau. Ia mendadak marah. Orang-orang istana Dewa Darah benar-benar tidak berguna. Sejak kapan kuburan ini punya orang seperti itu? Tidak ada satupun yang memberitahuku. Setelah selesai, aku pasti menegur Dewa Darah. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Boneyard ini terlalu luas, dan tempat yang ia datangi terlihat asing. Jelas ia belum pernah ke sini. Setelah berjalan beberapa saat, tubuhnya mendadak bergetar. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Gunung itu terbuka, membentuk sebuah lorong dengan tangga yang mengarah langsung masuk ke dalam.
Apa ini? Jiang Huishu terpukul. Selama bertahun-tahun mengawasi kuburan ini, dia tidak pernah tahu ada tempat seperti itu. Namun, dia tidak gegabah. Dia memeriksa sekeliling dan dengan cepat menyimpulkan bahwa gunung itu baru saja dibelah. Mungkinkah ini tempat segelnya terbuka? Pikiran ini membuatnya sangat bersemangat. Dia terbang maju dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dua orang duduk bersila di depan aula utama, seolah sedang menjaga sesuatu. Siapa mereka? Mereka adalah Yu Qijin dan Huo Yin. Setelah dipaksa mundur oleh pedang zombie, mereka menunggu Yun Xiao keluar dari aula. Namun, setengah bulan berlalu tanpa hasil, kesabaran mereka mulai habis. Begitu mendengar teriakan Jiang Huishu, keduanya langsung waspada. Mereka memandangnya dengan hati-hati, membuat suasana menjadi tegang. Dan siapa kamu? Yu Qijin bertanya dingin. Jiang Huishu mengerutkan kening. Jiang Huishu dari Kota Bulan Merah. Kota Bulan Merah? Keduanya terkejut. Ekspresi Yu Qijin berubah. Dia mendengus. Kalau kamu bisa bilang kamu dari Kota Bulan Merah, aku bisa bilang aku seorang suci. Jiang Huishu menyeringai. Akhirnya dia bertemu dua orang normal. Mereka pasti syok mendengar kota asalnya dan rasa superioritas langsung muncul. Dia berkata dingin, "Apa tempat ini adalah tanah tersegel dan kalian yang membukanya?" Yu Qijin terdiam. Dia tidak tahu segel apa yang dimaksud. Namun firasat buruk muncul. Bisa jadi mereka ketahuan setelah membuka aula. Dia mendengus. Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Jiang Huishu menyipitkan mata dan tersenyum. Tidak masalah. Aku tidak akan menuntut kalian membuka segelnya. Tapi serahkan benda yang digunakan untuk menekan dan menyegelku. Benda untuk menekan dan menyegel? Yu Qijin mengernyit. Wajahnya menggelap. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kami tidak mendapatkan apapun. Justru kami kehilangan beberapa harta. Jiang Huishu mensibir dan berkata, "Kalian berdua terlihat jujur, tapi mengapa kalian begitu tidak jujur saat berbicara? Boneyard ini bukan tempat untuk memainkan trik." Huo Yin juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak ingin memprovokasi Kota Bulan Merah tanpa alasan. Dengan cepat dia berkata, "Tempat ini tidak sengaja kami buka. Mengenai benda tersegel yang Anda sebutkan, kami belum pernah melihatnya. Mungkinkah yang Anda maksud adalah Suani? Apakah kamu bicara tentang pedang hidup?" Yu Qijin menjawab terkejut. "Benda itu masih ada di dalam. Karena terlalu kuat, kami tidak berani masuk. Jika Tuan tertarik, Anda bisa mencobanya. Pedang itu memang harta yang sangat berharga." Jiang Huishu mengerutkan kening. "Pedang hidup? Kalian benar-benar kurang pengetahuan. Jika kalian tidak menyerahkan harta rahasia naga yang asli, aku akan membawa kalian berdua ke area inti." Wajah keduanya langsung berubah. Mereka sudah berada di Boneyard selama bertahun-tahun dan sangat paham apa itu area inti. Itu adalah zona terlarang yang ditetapkan Kota Bulan Merah. Ini membuktikan orang di depan mereka benar-benar berasal dari sana. Yu Qijin berkata, "Kami tidak mendapatkan apapun. Tidak adil jika harus ikut denganmu. Aku masih punya urusan penting, jadi aku tidak bisa menemanimu." Setelah berkata begitu, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan mencoba kabur. Ini bukan lelukon. Jika dia masuk ke area inti, hidup dan matinya akan berada di tangan orang lain. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan orang-orang Kota Bulan Merah. Kamu ingin pergi tanpa menyerahkan harta karun? Apa kamu menganggap kata-kata Kota Bulan Merah hanya permainan? Jiang Huishu sangat marah. Dia membuka kipas lipat di tangannya. Ruang di sekitar langsung terkunci oleh kekuatan besar. Dia melambaikannya dan langit serta bumi berubah warna. Sebuah kekuatan luar biasa meledak. Cahaya Yu Qijin membeku di udara dan menampakkan tubuh aslinya. Dalam kepanikan, dia memainkan cambuk ular hitam panjang seperti naga yang melintasi langit. Suara keras terdengar. Ketika kekuatan besar menghantam ular hitam itu, cambuk tersebut langsung menyusut seperti tersengat listrik. Ia kembali ke bentuk tersegelnya. Yu Qijin terkejut. Dengan satu serangan saja, perbedaan kekuatan mereka langsung terlihat. Dia kalah karena senjata dalamnya terlalu lemah. Kipas lawan jelas bukan benda biasa, sementara cambuknya terlihat seperti mainan jelek yang tidak bermutu.
Mereka benar-benar tidak berada pada level yang sama. Hati Huoyin ikut bergetar. Dia bisa merasakan kipas itu sangat luar biasa. Dia buru-buru berkata, "Tuanku, kami memang tidak mendapatkan harta apapun. Sebaliknya, senjata terbaik kami hilang. Karena itu kami enggan menjaga pintu aula. Dan memang ada seseorang di dalam. Mungkin dia yang mendapat sesuatu." Jiang Huishu mengibaskan kipasnya dan menekan Yu Cijin ke depan aula utama. Dengan suara dingin dia berkata, "Apa kau pikir aku akan percaya? Kecuali kalian berdua ikut denganku." Keduanya mengeluh dalam hati. Mereka tidak mendapatkan apapun, kehilangan senjata tingkat tinggi, dan kini malah terseret masalah Kota Bulan Merah. Walau mereka adalah Martial Sovereign, mati kapan saja tetap mungkin. "Jika Anda tidak percaya, kami bisa masuk bersama," kata Huoyin dengan senyum pahit. "Dengan kemampuanmu, kami tidak mungkin kabur." "Itu benar," sambung Yu Cijin. "Jika kami pergi bersamamu sekarang, orang yang mendapatkan harta karun itu mungkin sudah kabur." Jiang Huishu melihat keduanya seperti tidak berbohong. Dia berkata dengan curiga, "Kalian bilang orang itu masih di dalam. Siapa dia? Dan seberapa kuat? Ini berkaitan dengan segel itu. Jika dia benar-benar bisa membuka segel, aku tidak mau sembarangan masuk." Ekspresi Yu Cijin berubah aneh. Dengan kanggung dia berkata, "Dia sangat kuat. Mungkin Martial Supreme tingkat rendah." Wajah Jiang Huishu menggelap. Dia marah dan berteriak, "Kalian berani mempermainkanku!" Dia menurunkan kipas janji. Tekanan besar turun dari langit. Tanpa peduli penjelasan mereka, dia berubah menjadi cahaya dan menerjang masuk. Tuar, Yu Cijin dan Huoyin melompat menghindar dengan terkejut. Tempat mereka berdiri langsung hancur. Kekuatan besar dari kipas mengejar mereka seperti bayangan, dan mereka tidak bisa menghindar. Tubuh Huoyin berubah menjadi nyala api saat dia mencoba menahan tekanan itu. Dia berteriak cepat, "Yang mulia, kami berkata yang sebenarnya." Jiang Huishu tetap tidak mau mendengarkan. Dia tidak percaya sedikit pun. Dia mencibir dan berkata, "Aku sudah melihat terlalu banyak orang licik seperti kalian. Jika aku menjatuhkan kalian berdua, barulah kalian akan jujur." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.